Ulasan penting kali ini adalah bagaimana cara menanam kacang panjang dan merawatnya di media terbatas seperti kita dapat menggunakan galon mineral yang tidak terpakai seperti ini. Jadi teman-teman, untuk yang tidak punya ladang, tidak punya sawah, nggak punya kebun, kalian juga bisa berbudidaya menanam jenis sayur mayur seperti kacang panjang dan juga yang lainnya di media galon seperti ini. Nah, triknya seperti apa? Supaya nanti dapat mencapai hasil panen yang lebih baik. Nah, ini di awal saya menunjukkan terlebih dahulu ya. Jadi kita menanam kacang panjang ataupun jenis sayuran yang lainnya di media terbatas ini juga akan dapat berbuah normal seperti mereka yang menanam di hamparan terbuka. Ada yang sangat menarik di sini. Yuk kita lebih cermat sedikit. Jadi setiap gagang seperti ini ya, setiap ruas maksud saya, ini kalau tidak memunculkan cabang, maka dia wajib memunculkan kacang panjangnya seperti ini. Jadi tiap-tiap ruas, tiap dia seperti ini, pokoknya kalau nggak cabang, kita wajib memunculkan buahnya. Nah, kalau tidak muncul cabang ataupun buah dari setiap gagang, tumbuhnya gagang seperti ini ya, ataupun ruasnya, berarti ada masalah dengan media tanam kita. Nah, langsung saja bagaimana cara membuat media tanam subur untuk menanam kacang panjang juga jenis sayur mayur yang lainnya di dalam galon. Nah, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa media tanah ini membutuhkan penguapan karena kinerja dari fotosintesis ini atas dorongan karbon dioksida. Jadi ketika kita memberikan pupuk kompos organik akan tercipta suhu panas di dalamnya sehingga kita wajib memberikan sirkulasi seperti ini sebagai penguapan, sehingga dapat mengakibatkan nanti suhunya ataupun temperatur media tanam kita ini akan menjadi stabil selalu. Manfaat pelubangan selain supaya dapat menghasilkan kesegaran, ini dapat mengatur air ya ketika turun hujan supaya nanti airnya tidak menggenang di dalam sini. Karena kalau airnya tidak dapat keluar, dia akan menggenang di dalam. Sudah saya pastikan maka akarnya akan membusuk dan kemudian tanaman kacang panjang kita atau sayur mayur yang kita tanam di media seperti ini sudah pasti akan mati. Nah, maka dari itu karena menyangkut dengan kebutuhan air maupun mineral, maka batas pelubangan akhir sebaiknya jangan melubangi di bawah ya. Tapi dari permukaan tanah ini kita lubangi dari 7 hingga 10 cm dengan tujuan untuk genangan. Jadi ketika turun hujan ataupun kita nyirami, airnya tidak semuanya bablas keluar, tapi ada yang masih menggenang di kisaran 7 hingga 10 cm. Dengan tujuan ketika kita telat nyiramin sehingga media tanam kita tidak akan mengalami kekeringan berlebih dan tidak akan mengalami dehidrasi karena di pangkalnya sini akar masih bisa menyerap makanannya. Itu artinya teramat sangat penting dalam kondisi darurat genangan air yang berada di bawahnya mampu menolong kehidupan dari sayur mayur kita. Ada keuntungan lain kita menanam dengan menggunakan galon seperti ini. Karena hasil potongannya jangan dibuang ya seperti ini. Ini dapat sebagai tampungan untuk cadangan penyiraman. Ketika turun hujan secara otomatis karena ini menghadap ke atas, menghadap ke langit sehingga dia akan menggenang seperti ini. Dan ketika kita nyirami kita dapat mengisinya juga. Nah ketika disikon darurat kita langsung dapat menyiramkannya seperti ini. Nah kemudian dengan media galon atau media terbatas seperti ini kita dapat menaruhnya di sekitaran rumah kita sehingga akan lebih dekat ketika kita ini merawatnya. Jadi ini akan mempermudah ya karena kita bisa menaruh media tanam seperti ini di mana saja, di belakang rumah, depan rumah dan di mana sesuai dengan yang kita mau. Tahapan yang berikutnya barulah kita memperhitungkan kandungan apa saja yang berada di media tanam kita ini supaya nanti bisa subur. Nah, teman-teman harus diketahui terlebih dahulu bahwa tiap tanah memiliki kadar pH yang berbeda. Kita seorang petani rumahan ya, seorang apa ya?
petani masih pelajar, masih belajar, pemula ya, tidak punya alat pengukur kadar pH. Maka dari itu supaya kadar pH-nya ini bisa netral, kadar pH netral ini 7 ya. Kadar yang tidak netral ini masuk dalam kategori asam tanahnya, mengandung asam yang berlebih sehingga media tanam kita ini akan mudah untuk mengering dan padat. Nah, tanda-tandanya kalau media tanam kita ini kadar pH-nya di bawah berarti kita siram sekarang besok udah kering. Itu berarti kadar pH-nya kurang dan tingkat keasamannya tinggi. Nah, pemberian kompos organik ini bertujuan untuk mengembalikan atau memperbaiki struktur tanah sehingga nanti tanah ini akan memiliki kenetralan ataupun kadar pH yang standar yang dapat mengakibatkan ketika kita tanami sehingga dapat tumbuh dengan sangat subur. Nanti saya akan jelaskan secara detail ya bagaimana cara menanam kacang panjang di media seperti ini sesuai dengan urutannya dulu. Nah, untuk memperbaiki kadar pH-nya kita dapat menggunakan abu ya, abu dari bakaran sampah organik. Nah, ini sampah organik ini bisa dari bakaran daun-daun ataupun ranting-ranting kering yang ada di rumah kita. Jerami boleh, kalian menggunakan abu dari bakaran sekam juga boleh. Nah, ini untuk memperbaiki struktur tanah untuk menyelaraskan tanahnya ini supaya tidak mudah memadat, kadar asamnya tidak tinggi, kita dapat menggunakan abu tersebut. Lalu, dengan keduanya ini, jika dipadukan mampu menahan tingkat kelembapan lebih lama dan kemudian tekstur tanah tidak akan segera memadat. Tuh luar biasa kan? Namun itu saja tidak cukup. Nah, kita membutuhkan NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini adalah untuk mendompleng, untuk memicu pertumbuhan, kemudian kesegaran daun, buah, hingga batang dan akarnya. Ini menyangkut dengan pelebatan, pembesaran, dan yang lain sebagainya. Nah, NPK alami jika kita membeli instan di luaran sana, kalau hanya untuk bercocok tanam sayuran, saya pikir terlalu royal ya. Lebih baik kita mempergunakan NPK yang terdapat pada kotoran ternak. Nah, kotoran ternak ini mengandung NPK secara alami yang dapat memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas struktur tanah sehingga nanti segala kebutuhannya akan dapat terpenuhi. Itu hanya dengan menggunakan 3 kandungan saja. Sesuai dengan takarannya, yang biasa saya lakukan 3 ataupun 2 tanah normal bandingannya 1 kotoran ternak 1, terus kemudian bakaran dari sampah organik abunya ini juga 1. Jadi 2:1 atau 3:1 Nah, saya kerap sekali buat teman-teman yang mengeluh ya, "Bang, saya sudah sesuai dengan takaran yang dianjurkan oleh para senior, tapi kenapa tanaman saya nggak bisa subur?" Nah, disinilah saatnya kita perluasan mengetahui jika sudah praktek. Dikarenakan stok yang digunakan untuk memperbaiki struktur tanah, jadi antara abu dan kotoran ternaknya ini tidak stok lama, sehingga dapat mengakibatkan suhu panas berlebih pada pangkal. Ini dapat mengakibatkan kelayuan bahkan tidak tumbuh ataupun kematian teman-teman. Maka dari itu mulai sekarang gunakan bahan-bahan yang sudah stok lama supaya nanti tidak kebakar akarnya atau tidak suhu panasnya ini tidak terlalu berlebih. So, teman-teman harus tahu kinerja perbaikan dari NPK maupun dari abu ini atas dorongan dari karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ini nanti akan berada di media tanam kita ini, suhu panasnya akan menguap teman-teman, atas bantuan dengan mineral. Jadi air, kadar air yang diserap oleh akar, yang dibantu oleh karbon dioksida selaku pembusukan, nanti ini akan dapat menciptakan mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Sejenis binatang kecil
Ini sekecil kayak bakteri maupun virus, ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya mereka-mereka yang memiliki mikroskop yang dapat melihat mikroorganisme. Nah, maka dari itu, apa alasannya tidak langsung subur? Karena mikroorganismenya tidak mampu tumbuh dikarenakan stok dari kompos organiknya ini stok baru, hawa panasnya terlalu berlebih sehingga bakteri baik tidak mampu berkembang di media tanam kita. Itu. Makanya teman-teman ini sebetulnya banyak yang berkeluh kesah. Mungkin kalau langsung berjumpa dengan saya bisa menjelaskan panjang lebar secara ilmiah dari pengetahuan yang sudah saya ketahui. Sedangkan unsur hara itu diciptakan oleh mikroorganisme ataupun binatang-binatang kecil yang berada pada media tanam kita. Itulah alasannya ya teman-teman ya. Lalu bagaimana cara kita menanam menyemai kacang panjang di media terbatas seperti ini? Nah teman-teman, saya anjurkan jangan menanam ganda di dalam satu media. Karena nanti akarnya ini nanti akan berebut makanan yang dapat mengakibatkan nanti lebih lama di dalam pembuahannya. Nah, untuk mempercepat pembuahan pada tanaman kacang atau yang lainnya, kita dapat menanam tunggal. Kalau nanti tidak tumbuh, kita bisa menyusuli dengan benih yang baru atau dapat kita pindahkan dari media tanam yang lain ke media tanam tersebut. Itu solusi yang paling baik. Trik menanam kacang panjang sebaiknya dalam penyemaian jangan terlalu dalam, karena nanti benihnya ini akan terangkat ke permukaan. Baru nanti dia akan pecah tunas ya teman-teman ya. Jadi dia akan muncul akar terlebih dahulu dan batang bawah, kemudian akan mengangkat isinya ataupun benihnya dan kemudian baru pecah tunas. Nah kalau kalian menanam benih kacang panjang terlalu dalam, maka saya jamin 100% tanaman kalian tidak akan bisa tumbuh karena tidak mampu menjebol di permukaan. Nah, lalu setelah tumbuh seperti ini, biasanya nanti akar itu akan tampak seperti ini ya, di pangkal bawah seperti ini. Yang kita lakukan adalah menimbunnya secara tipis-tipis ya, seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini dengan tujuan nanti akarnya ini supaya maksimal di dalam penyerapannya dan supaya terhindar dari kelayuan akibat dari dehidrasi. Nah, manfaat lain, sampai masa panen berakhir dengan media tanam galon seperti ini, tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika media tanam kita ini sudah sering kering, terus kemudian teksturnya sudah memadat, yang harus kita lakukan adalah sistem penggemburan kembali. Nah, manfaat lain dari penimbunan ini tadi selain dapat menghindarkan dari dehidrasi, ketika kita menggemburkan tanahnya kembali, ini akarnya tidak akan banyak yang terputus. Nah, sistem penggemburan kembali ini adalah untuk menciptakan unsur hara supaya mikroorganismenya dapat berkembang kembali. Sehingga kalau mikroorganismenya sudah merasa nyaman, dia menjadikan media tanam kita ini sebagai rumahnya, dia dapat berkembang biak, beranak pinak di situ ya. Bahkan makan di situ, buang kotoran di situ, mau tidak mau nanti bakteri baik lainnya akan muncul seperti contohnya cacing. Karena apa? Tekstur tanahnya ini tetap selalu sejuk, gembur, dan tetap selalu terjaga tingkat kelembapannya. Baiklah, saya rasa teman-teman sampai di sini ya ulasan kita bercocok tanam organik. Jadi tadi sesuai dengan temanya, trik menanam kacang panjang di media galon ataupun karung atau di media terbatas yang lainnya supaya dapat berbuah lebat dan juga segar. Demikianlah, dan mudah-mudahan sebuah wawasan ini dapat diterima dan semoga dapat memacu rasa semangat teman-teman untuk bercocok tanam organik. Baiklah, salam perkebunan organik, salam cinta tanaman.